Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassawabu annahu sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu bila kaifin walan khisarin. Wassawabu adapun pendapat yang benar, annahu sallallahu alaihi wasallama bahwasanya Rasulullah ra'a rabbahu adalah melihat kepada Tuhannya bila kaifin walan hisorin, tanpa bagaimana ya, tanpa kaifiyah ya, walan hisorin dan tanpa ada keterbatasan. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas, pendapat ini adalah pendapat Abdullah ibnu Abbas wa Anas wal Hasan wa Ikrimah. Dzakara dzalikal Baghawi fi tafsirihi, telah menyebutkan kepada pendapat yang benar ini, yaitu pendapat Ibnu Abbas, yaitu Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Jadi yang dikatakan Nabi itu melihat Tuhannya itu tanpa kaifiyah ya pokoknya melihat begitu saja, tidak usah kita tanyakan ya dengan berbentuk kayak apa, dengan keadaan bagaimana, tidak usah kayak gitu ya. Pokoknya melihat kepada Tuhan dengan keadaan yang layak kepada keadaan Tuhan itu, karena keadaan Tuhan itu bila mukhalafa lil hawadis begitu loh ya. Artinya tak seperti kita melihat ya sama-sama dengan kita itu ya. Ya Allah tidak bisa disifati seperti sifat-sifat yang ada pada manusia itu, bahwa berkaki misalnya pertemuannya itu waktu berdiri atau dengan waktu bersujud atau waktu bagaimana, itu tidak kayak gitu. Pokoknya ya gampangnya lebih mudah kepada kita ya tanpa kaifiyat begitu, pokoknya melihat ya titik lah, melihat dengan cara bagaimana, tidak usah kita perpanjang itu. Karena tidak bisa kita nyifati dengan sifat yang benar, itu nggak bisa ya. Pokoknya melihat ya wis ya. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat Abdullah ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi itu. Namun wasabata an Aisyata ya, wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma ingkaru dzalika, dan tetap informasi atau berita dari Siti Aisyah dan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ingkaru dzalika apa pengingkaran terhadap melihatnya Nabi kepada Tuhan itu. Waqala, malah orang dua ini berkata ya, Siti Aisyah dan Ibnu Mas'ud berkata, innama huwa Jibril, yang dilihat oleh Nabi itu bukan Allah tapi Jibril. Bukan Allah tapi Jibril, yang dilihat itu Jibril, kata Siti Aisyah seperti itu. Berarti faqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihil asliyah marrataini, telah melihat Nabi kepada malaikat Jibril ala suratihil asliyah, atas rupanya yang asli, ala suratihil haqiqah ya, hakikiyah, atas rupanya yang asli, marrataini dua kali. Marrotan fil ardi ya, waktu di bumi, wa marrotan inda sidratil muntaha ya, dan satu kalinya itu di sidratil muntaha. Walahu situ mi'ati janahin, malaikat Jibril itu hakikatnya ya, secara surah asliyahnya itu mempunyai 600 sayap.
600 sayap aslinya itu. Ya. Jadi menurut Siti Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud, ya, Allah Nabi itu tidak melihat Tuhan. Di Sidratil Muntaha itu tidak melihat Tuhan katanya. Ya. Tapi melihat malaikat Jibril yang ngantar Nabi ke sana. Melihatnya itu, ya, padahal sering bertemu dengan Nabi kan, tapi melihatnya ala suratil asliyah. Kalau yang temu dengan Nabi itu yang bentuk aslinya yang cuma satu kali di bumi satu kali. Ya. Kalau yang nyampe bawa wahyu itu bukan bentuk aslinya, ya, berbentuk manusia biasa, tidak berbentuk aslinya. Ini kata Siti Aisyah seperti itu, ya, seperti itu. Jadi tidak melihat Tuhan, ya. Di Sidratil Muntaha tidak melihat Tuhan, tapi malaikat Jibril melihat atas bentuk aslinya. Nabi itu melihat Jibril sesuai dengan bentuk aslinya yang katanya mempunyai 600 sayap. Gimana bentuknya kan gitu. Dan pernah Nabi memang minta mau melihat aslinya itu malaikat Jibril biar sampai anda kira kuat Nabi. Ya. Melihat saya bentuk asli saya anda kira kuat sampean itu. Ya itu makanya sekarang dipromosikan katanya pernah melihat 2 kali, pada waktu di bumi ya pernah ya diperlihatkan seperti itu, pada waktu di Sidratil Muntaha itu juga melihat seperti itu. Bentuk aslinya 600 sayap. Gimana berapa bentuknya? Gimana bentuknya itu? 600 kan banyak 600 itu. Ya. Umpamanya sebelah ya, sebelah 600 ya, sebelah 600 kan berarti ya 1.200 ya. Umpama ya 600 ya berarti 300 sebelah 300 ya, sebelah ya 300 ya. Kalau umpama sayapnya disamakan dengan sayap burung misalnya ya, misalnya. Bukan namanya sayap ya kayak gitu. Atau sayap pesawat misalnya kan ada dua sayap kan, kanan kiri itu. Kalau 300 kan baru 600 ya. Kalau 600 sebelah kan berarti 1.200 ya. Gimana ceritanya kan kayak gitu. Ya. Jadi kata Siti Aisyah seperti itu, tidak melihat Tuhan kata Siti Aisyah. Tapi menurut pendapat yang benar ya, Nabi itu memang betul melihat Tuhan tapi tanpa kaifiyah seperti melihat hawadis seperti kita melihat kita itulah. Melihat kita seperti melihat kita dengan teman-teman kita itu kan gitu. Ya, namanya pendapat ya wallahu alam, tapi yang benar yang itu artinya pendapat yang masyhur yang sampai diabadikan dalam abadnya itu hatta ra'an nabiyyu rabban kallama ya, berarti pendapat yang itu yang paling benar nih, yang paling benar dari sekian pendapat tentang melihatnya Allah itu ya. Kalau tidak kayak gitu tidak kira diabadikan di abadnya itu ya. Tidak abadikan di abadnya itu berarti itu ya kenyataannya memang seperti itu kan gitu. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama ya. Tapi min ghairi kaifin wan hisarin ya. Tetap ada batasan kayak gitu melihatnya Nabi kepada Allah di Sidratil Muntaha itu. Di mahallul khitab, di tempat pembicaraan antara Allah dengan Nabi ya. Jadi Allah di sana itu apa? Nabi di sana itu diperlihatkan kepada keajaiban ciptaan Allah. Dia melihat kalam yang nulis gitu ya, Nabi melihat di situ ya, diperlihatkan semua itu keajaiban ya, diperlihatkan oleh Allah semuanya itu. Kalam yang nulis sendiri itu ya, sesuai dengan tulisan Quran yang asli kan ditulis di Lauh Mahfuz ya, dan Nabi itu melihat di situ melihat. Itu namanya keajaiban ya, keajaiban itu. Dan waktunya tidak lama ya. Ada yang bilang dari Mekah itu ya sampai Sidratil Muntaha, ada yang bilang 3 jam. Ya. Ada yang bilang lebih lama dikit, yaitu ada 4 jam. Ada bilang lebih sedikit lagi dari itu. Sebelum Siti Khadijah katanya abeli sarena itu, kita ubah sarena itu. Lah datang boleh lah itu. Ya. Jadi misalnya pada waktu berangkat itu ya miring ke kanan misalnya Siti Khadijah, tepatku miring ke kanan lah datang boleh, lah Rabu lagi ke Mekah lagi itu. Padahal sudah sampai di mati. Itu termasuk ya itulah yang dikatakan peristiwa luar biasa, di luar nalar kan gitu.
Ada lagi yang bilang lebih cepat lagi itu qabla ayyabruda majlisuhu, sebelum tempat duduknya menjadi dingin. Ya. Karena orang mau tojo kecek ini kan angak saya tojo itu kan. Kita dingin kan sudah datang sudah. Sewalau kira-kira ya sekejap ya kira-kira ya. Kira-kira sekejap. Ya. Itu namanya peristiwa luar biasa. Kalau tidak dikatakan yang namanya mukjizat, yang nggak bisa begitu, itu nggak bisa. Secepat itu yang nggak bisa. Soalnya perjalanan Mekah Palestina itu ya berapa? Jauh itu. Perjalanan 1 bulan katanya kalau naik onta itu. Ya. 1 bulan baru nyampe kalau naik onta katanya seperti itu. Masih dari Palestina ya terus ke langit ke-7. Itu kalau bukan dikatakan mukjizat yang nggak bisa. Karena mukjizat itu kan amrun khariqun lil ada ya. Terus ya makrunun ya bid'un nubuwah yang bersamaan dengan pengakuan nabi itu ya. Kalau bukan nabi bukan mukjizat namanya ya. Kemudian ya wakhtalafa ahlul ilmi, dan berbeda pendapat siapa orang ahli ilmu pengetahuan. Hal kanal isra'u bi jasadihi ma'a ruhihi au bi ruhihi faqat. Ulama berbeda pendapat apakah ya perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa itu dengan jasadnya bersama ruhnya, ruh bersama jasadnya, atau ruhnya saja yang berangkat itu. Ya. Jadi orangnya tetap di Mekah, cuma ruhnya yang berangkat ke Palestina, apa begitu? Ya. Apa dengan ruhnya bersekalian bersama jasadnya? Dan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya, karena ini 1 malam kejadiannya, enggak 2 malam, 1 malam, ya, 1 malam. Perginya ke Palestina dan sekalian naiknya ke langit itu di malam yang satu, itu malam Senin. Ya, yang paling kuat riwayat itu malam Senin, berarti sama dengan kelahiran Nabi, ya, sama dengan kelahiran Nabi. Ya, malam Senin juga itu. Ada yang bilang ya Isra-nya itu ya ruhan wa jasaden. Ya. Tapi mi'rajnya itu ada yang bilang ruhan. Ya. Jadi pendapat pertama ya Isra dan mi'rajnya itu ruhan wa jasaden. Berarti ruh dan jasadnya. Berarti orangnya yang pergi itu orangnya betul. Ya. Benih mimpi. Terus ada pendapat berikutnya, ada pendapat lain yaitu bahwa Isra Mi'raj Isra-nya itu adalah ruhan wa jasadan. Ya. Tapi Mi'rajnya itu ada yang bilang ruhan saja. Ya. Ada ruhan saja. Kenapa kok beda? Ya soalnya dalilnya ya beda, antara Isra dan Mi'raj dalilnya berbeda. Kalau Isra itu dalilnya langsung Al-Qur'an. Buktinya seperti subhanalladzi asra ini ya, makanya ingkar kepada Isra itu hukumnya kafir ya, langsung kafir, soalnya tidak percaya ini namanya ya. Tapi kalau mi'rajnya itu cuman hadis ya. Nabi, hadisnya Nabi, dalilnya itu hadisnya Nabi, makanya ingkar kepada mi'raj itu tidak sampai tingkat kafir, tapi cuman dikatakan fasik gitu ya. Fasik gitu, dosa lah pokoknya itu ya, dosa. Tapi kalau tidak percaya dengan Isra-nya itu langsung kafir. Soalnya sudah jelas ayatnya itu. Asra, jasa yang ada ungkapan asra wa a'raja ya begitu duaan itu jelas sudah itu. Cuman asra tok kok, tidak ada rajanya kok. Tidak ada. Makanya jadi ikhtilaf di kalangan para ahli. Cuma ya itu yang mungkin. Tapi yang paling benar yang atas itu lah, yang paling benar itu ya Pak, ruhan wa jasadan ya. Karena ini termasuk peristiwa luar biasa karena hubungannya dengan masalah pasti mukjizat kan gitu, mukjizat. Padahaba mu'dhamus salaf ya wal khalaf ilal awal. Ya. Ini yang paling kuat pendapat. Maka sebagian besar ulama salaf dan ulama khalaf ya, berpendapat ya, yaitu yang pertama, artinya Isra itu
bijasadihi wa ruhihi, berarti dengan jasadnya dan ruhnya. Soalnya ungkapannya di ayatnya itu biabdihi, soalnya menring mati tak kira kocai abdun, ya cuma ruh saja tak kira dikatakan abdun. Berarti yang namanya abdun itu hamba itu adalah ya apa, orang dan ruhnya, orang odi kan kayak gitu loh, orang odi. Berjalan malam biabdihi, ya biabdihi. Kalau ruh masa bisa dikatakan berjalan, kan enggak ya, tak kira dikatakan berjalan. Lailan minal masjidil haram ya ilal, ini tidak ada yang tahu. Siti Khadijah walaupun istrinya tidak tahu ya, tidak ada yang tahu ini. Betul-betul ya rahasia ilahi ini ya, betul-betul rahasia ilahi. Nabi berangkat dari Mekah itu tidak ada yang tahu. Istrinya pun tidak tahu, tepan saren istrinya itu ya. Makanya sebelum abali itu sudah datang boleh. Ya tak nyangka suaminya kemana tadi malam itu, tidak kira nyangka kan. Ya. Kita ngiting berta tepan saren kan kayak gitu. Wa dhahaba ila sani ta'ifatum min ahli ilmi. Dan berpendapat kepada pendapat yang kedua siapa, segolongan dari orang-orang ahli ilmu pengetahuan ya, wahum Aisyatu wa Muawiyah wal Hasan wa Ibnu Ishaq ya. Di antara mereka yang mengatakan terhadap pendapat yang kedua itu adalah Siti Aisyah sendiri, Siti Aisyah sendiri. Dan Sayyidina Muawiyah ya, dan juga Sayyidina Hasan cucunya sendiri ya, wa Ibnu Ishaq ya. Wa hakahu Ibnu Jarir an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada pendapat yang kedua ini siapa Ibnu Jarir dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Siti Aisyah sendiri yang tidak ngakui ya bahwa itu ruhan wa jasadan ya. Malah yang diakui adalah ruhan saja. Nah, kalau kayak gitu kan seperti mimpi kan gitu ya. Kan seperti mimpi ya. Sama dengan kita mimpi datang ke Jakarta ya kan bisa ya. Sebentar kudek sakone beda sokrajo boleh kan kayak gitu. Ya. Jadi mimpi kan kayak gitu. Namun kayak gitu bukan sesuatu yang ajaib ya, biasa namanya kalau kayak gitu. Inilah yang dikatakan ajaib ya, karena ruhan wa jasadan itu kan gitu. Di luar nalar manusia kan gitu. Yang mimpi ya biasa, mimpi makan sate enak-enak, kudek nggak ini elang satina ya. Jadi mimpi ya. Berarti ruhnya yang pergi kan kayak gitu. Ya. Ruhnya yang pergi. Ya gitu ya. Makanya ya, yang pendapat yang pertama itulah yang banyak pendukungnya itu ya, yang banyak pendukungnya itu. Malah ya, kalau Ibnu Hajar fi syarhi al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya berpendapat di kitab syarahnya Bukhari ya. Innal Isra'a wal Mi'raja waqa'a fi lailatin wahidatin. Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu malam. Fil yaqdati, pada waktu Nabi itu bangun, tidak saren ya. Bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan sekalian ruhnya. Pending-ngiding biasa ya. Ini menurut pendapat ini ya. Berarti tepaan ngiding tak saren ya. Mana saren karena mimpinya mana. Ini tidak ngiding biasa, tahu-tahu ya didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ada satu lagi itu ya katanya itu malaikat apa? Bukan malaikat tapi Nabi Ismail yang menempati itu ya. Terus Nabi itu dipecah dulu dadanya itu ya sebelum berangkat dipecah dadanya itu, dibersihkan hatinya ini semuanya itu, terus dimasukkan lagi dikentep kayak ini berangkat ya. Mulai dari ini sudah luar biasa sudah itu. Operasinya pun juga secepat kilat kan kayak gitu ya. Bukan dokter yang operasi, bukan dokter kan kayak gitu ya. Dibersihkan dulu hatinya itu untuk menerima ya kewajiban salat yang 55 waktu itu kan gitu. Betul-betul dibersihkan hatinya itu. Nah, kalau lihat seperti itu ya berarti itu ruhan wajah sadan karena betul-betul ya fil yaqdah bukan waktu saren.
Makanya Siti Aisyah Siti Khadijah itu istrinya tidak tahu menahu, karena istrinya tebakan saren begitu. Kita beli lah Rabu boleh, ya Rabu boleh. Jadi udah berapa detikan mungkin bukan zaman. Yang mengatakan sampai 3 jam itu sudah cukup lama itu, ya, cukup lama. Yang paling dekat qabla ayyabruda majlisu, sebelum dingin tempat duduknya Nabi itu, sebelum dingin sudah datang lagi di situ. Siapa yang mau percaya? Kalau kita pakai logika biasa tidak kira percaya. Wa ila hadza dhahabal jumhur min ulama'il muhaddisin, dan kepada pendapat seperti ini, yaitu fil yaqdha bi jasadihi wa ruhi, ya. Dhahabal jumhur min ulama'il muhaddisin, dari ulama-ulama ahli hadis wal fuqaha wal mutakallimin, dan orang-orang ahli kalam, ya. Wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbari sahihati, dan telah datang alaihi atas peristiwa Isra Mi'raj ini, atau atas pendapat Ibnu Hajar ini, zawahirul akhbari sahihah, zahirnya hadis-hadis yang sahih, ya. Di ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, ya, ahli teologi itu semuanya sependapat bahwa Nabi itu pergi, ya, jasadan waruhan itu, ya, jasadan waruhan. Wala yambagil udul min dzalika, tak sayukyanya, tak sepantasnya berpaling dari zahirnya nas itu. Idz laisa fil aqli ma yahiluhu hatta yahtaja ila ta'wilin. Karena tidak ada bagi akal manusia itu untuk menghela peristiwa Mi'raj itu, tidak perlu. Tidak ada tempat bagi akal manusia untuk menghela, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu memerlukan takwilan, misalnya tidak perlu ditakwil, ya asro begitu loh, ya. Tidak usah jasadan waruhan ya namanya asro, ya jasadan waruhan kan kayak gitu sudah. Kok masih ditakwil, ada yang bilang ruhnya, ada yang bilang jasadnya dengan ruh. Tidak perlu itu, akal tidak bisa takwil ini, tidak bisa, ya. Wong ini sudah teksnya seperti ini. Apanya yang mau ditakwil? Jelas takwilnya jelas bisa mungkin salah kan kayak gitu. Tak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya di sini sampai sekian pendapat itu, ya semuanya itu ya masih teka-teki itu. Tapi yang paling banyak pendukungnya adalah pendapat yang pertama itu, sesuai dengan teks asra bi abdihi lailan. Ini kan sudah jelas ini, ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Kalau roh pergi ya enggak kira kayak gitu, ya. Berarti orangnya yang pergi kan gitu. Kok bisa? Namanya mukjizat bagi Allah enggak ada yang sulit, tak perlu pakai panitia enggak perlu, ya. Enggak perlu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya betul, ya. Kalau tidak percaya itu ya bahaya bagi kita kan kayak gitu. Bahaya. Ya begitulah ya ceritanya, ya. Jadi akal itu tidak bisa mentakwil ayat asra bi abdihi lailan, ditakwil itu ya istilah ruhan bajasadan atau ruhan saja, itu tidak perlu kayak akal tidak bisa nakwil ayat kayak gitu, ya. Bisa salah takwilnya nanti itu, bisa salah kan gitu. Ya bagaimana kita, ya sudahlah taslim saja, ya apa yang tentang sesuatu yang abstrak model ini ya kita percayai saja begitu, ya lebih aman bagi kita, ndak usah ya kita macam-macam kan kayak gitu. Jadi bagi Allah ndak ada yang sulit, ndak ada yang sulit. Langit mau dikujur, Pak kujur sekarang ya bisa, ndak perlu pakai panitia, ya ndak perlu, ya ndak perlu. Apalagi cuman masalah kayak gini, ya aku bilang bumi bisa boleh berak masalah kayak gini, ya. Apanya yang mau ditakwil begitu itu? Ya enggak bisa. Wa fi tilkal laila faradallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa fi kulli yaumin wa lailatin wallahu alam. Al-Fatihah.